Pada tahun 2020, perairan Kangen menjadi saksi bisu tenggelamnya salah satu kapal perang milik Indonesia, yaitu KRI Teluk Jakarta 541. Saat menjalani operasi, seluruh awak kapal berhasil diselamatkan. Namun, peristiwa ini meninggalkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kapal KRI Teluk Jakarta tenggelam pada hari Selasa kemarin sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepala Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama M. Zainal mengatakan KRI Teluk Jakarta 541 mengalami kebocoran yang menyebabkan kapal itu tenggelam. Saat kejadian, gelombang laut di sekitar lokasi juga cukup tinggi, antara 2,5 hingga 4 meter. Seluruh awak kapal berjumlah 55 orang berhasil diselamatkan. 54 awak kapal diselamatkan, awak KM Kanto Sejahtera. 1 ABK lainnya diselamatkan, awak KM Dobon Solo. KRI Teluk Jakarta 541 adalah kapal perang TNI Angkatan Laut yang digunakan sebagai armada pendarat. KRI Teluk Jakarta tenggelam saat sedang melaksanakan operasi dukungan laut untuk pergeseran logistik wilayah timur. KRI Teluk Jakarta 541 memulai pelayaran dari Surabaya menuju wilayah timur Indonesia membawa logistik dan personil. Pada tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 9 pagi, kapal mencapai perairan timur laut Pulau Kangean. Di situ kondisi laut berubah drastis, ombak 2,5 hingga 4 meter terus menghantam lambung kapal yang saat ini berusia 40 tahun. Kapal menemukan kebocoran pada badan kapal. Tim segera bertindak dengan melakukan pertama pompa dihidupkan, lalu sekat ditutup. Setelah itu air coba dikendalikan lagi. Namun kerusakan semakin parah. Di bawah tekanan gelombang, kapal kehilangan stabilitas dan akhirnya tenggelam ke dasar laut sedalam 90 meter. Pada kali ini saya akan menjelaskan the Swiss model yang dimana bahwa kecelakaan tidak terjadi karena satu kesalahan, tetapi karena serangkaian kegagalan kecil pada beberapa lapisan pertahanan. Setiap lapisan digambarkan seperti keju Swiss yang punya lubang, yaitu celah dan kelemahan. Jika satu lapisan gagal, lapisan lain masih dapat menahan bahaya. Namun jika lubang-lubang pada lapisan sejajar, maka ancaman bisa menembus semua lapisan dan menyebabkan insiden. Model ini menunjukkan bahwa keselamatan harus dibangun dengan banyak lapisan perlindungan, baik dari perilaku individu maupun sistem organisasi, karena tidak ada satu tindakan yang sempurna. Human error dalam konteks sistem. Peristiwa ini sering dikaitkan dengan human error, tapi mari kita lihat secara lebih luas. Human error bukan hanya salah langkah individu, tetapi bagian dari sistem yang tidak mendukung. Ada beberapa titik lemah yang bisa kita identifikasi. Ada titik-titik kegagalan dalam peristiwa KRI Teluk Jakarta. Ada 3 titik kegagalan. Yang pertama, penilaian risiko. Keputusan tetap berlayar di saat cuaca buruk menunjukkan lemahnya asesmen risiko. Yang kedua, kondisi teknis kapal. Pemeriksaan teknis tidak mendeteksi kerusakan secara struktural. Kemudian, respon darurat. Tanggap darurat mungkin tidak cukup cepat atau tidak sesuai struktur yang dibutuhkan. Refleksi sistemik. Ketiga hal yang tadi saling terkait, dan saat semuanya muncul secara bersamaan dengan cuaca ekstrim, kapal tua, dan sistem yang tak optimal, bencana menjadi kenyataan. Ini bukan semata soal salah siapa, tetapi salah sistem yang tidak cukup kuat menahan tekanan dari berbagai arah. Apa yang bisa kita pelajarin dari sini? Peristiwa tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 memberi kita satu pelajaran penting bahwa keselamatan laut tidak semata-mata bergantung pada aspek teknis kapal. Keandalan struktur dan mesin memang penting, tetapi itu hanya satu bagian dari sistem yang jauh lebih kompleks. Keselamatan sejati juga bergantung pada kesiapan prosedur yang diterapkan, ketetapan komunikasi antar awak maupun dengan pusat kendali, dan kemanapun personel untuk merespons situasi kritis secara terlatih dan sistematis. Oleh karena itu, pembaruan prosedur operasional standar atau SOP bukan sekadar formalitas,
melainkan keharusan yang harus dilakukan secara berkala dan berbasis evaluasi nyata di lapangan. Setiap kapal harus diuji kelayakannya, bukan hanya saat awal pengoperasian, tetapi juga secara berkala sesuai usia dan operasionalnya. Yang tak kalah penting, para awak kapal harus dibekali pelatihan berkelanjutan, termasuk simulasi darurat dan respon terhadap kondisi ekstrim. Hanya dengan pendekatan menyeluruh, inilah sistem keselamatan bisa berjalan secara efektif dan kecelakaan serupa dapat dicegah di masa depan. Pada peristiwa KRI Teluk Jakarta 541 yang telah tenggelam, kita dapat mempelajari dari insiden tersebut, yang dimana kita harus tetap mengapung dalam ingatan kita sebagaimana peringatan bahwa keselamatan bukan hasil dari keberuntungan, melainkan hasil dari sistem yang bekerja dengan baik.